Baik, selamat pagi anak-anak. Selamat berjumpa pada pertemuan kita yang pertama untuk materi sistem komputer. Jadi pada pertemuan pertama kita di elemen atau di materi sistem komputer, kita akan memiliki beberapa pertemuan. Nah, sebelumnya Ibu akan menyampaikan terlebih dahulu apa sih yang menjadi capaian pembelajaran dari elemen sistem komputer. Nah, untuk capaian pembelajaran pada sistem komputer, kita memiliki satu capaian utama yang harus kita capai, yaitu pada akhir fase peserta didik mampu memahami peran sistem operasi dan mekanisme internal yang terjadi pada interaksi antara perangkat keras, perangkat lunak, dan pengguna. Nah, kemudian dari capaian pembelajaran ini tentunya ada beberapa tujuan pembelajaran. Untuk tujuan pembelajaran yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini ada dua. Yang pertama, yaitu peserta didik mampu mengidentifikasi komponen penyusun komputer berdasarkan modul dan sumber relevan yang digunakan dalam pembelajaran dengan benar pada pertemuan pertama dengan melakukan diskusi kelompok. Nah, untuk kompetensinya yang diuji di sini yaitu kompetensi kognitif pada level 4 yaitu menganalisis. Nah, kemudian untuk tujuan yang kedua yaitu peserta didik mampu membedakan fungsi komponen penyusun komputer setelah melakukan kegiatan mengamati, menyimak, dan resitasi dengan menggunakan bahasa sendiri dengan benar pada kegiatan pembelajaran 1. Untuk yang ini kompetensi kognitif level 1 dan juga level 4 yang diharapkan dapat dicapai oleh peserta didik. Nah, selanjutnya apa sih yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini? Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang komputer dan komponen penyusunnya yang terdiri dari input, proses, dan output. Jadi, sekarang kita akan langsung masuk pada inti materi. Nah, dari yang sudah Ibu sebutkan sebelumnya, komponen penyusun komputer itu dikatakan ada input, proses, dan output. Nah, sekarang Ibu membedakan dalam bentuknya lagi ya, dalam bentuknya. Jadi ada yang disebut dengan hardware, ada yang disebut dengan brainware dan juga software. Nah, hardware di sini itu adalah perangkat keras yang memiliki wujud yang bisa kita sentuh ya. Nanti untuk penjelasan lebih jelasnya akan ada di belakang. Nah, kemudian yang kedua yaitu brainware. Brainware ini adalah manusia atau penggunanya ya. Jadi dari perangkat komputer itu ada yang menggunakan. Kalau tidak ada yang menggunakan, maka komputer itu tidak berguna. Nah, selanjutnya yaitu software atau perangkat lunak. Untuk perangkat lunak ini adalah perangkat yang tidak bisa kita sentuh dengan tangan kita sendiri, tapi dia memiliki wujud ya. Nah, contoh-contohnya itu adalah aplikasi-aplikasi yang mungkin terinstal di smartphone kalian atau di laptop dan komputer kalian. Nah, kita masuk ke penjelasan yang lebih mendetail lagi terkait dengan hardware. Seperti yang sudah Ibu jelaskan sebelumnya, hardware itu adalah perangkat keras yang kasat mata dan memiliki wujud fisik ya, yang dapat diraba. Jadi, setiap perangkat dari komputer yang bisa kita sentuh itu disebut dengan hardware. Untuk hardware ini dibagi menjadi yang disebut dengan input device, kemudian output device, processing, dan juga storage. Nah, kita lanjut. Untuk jenis-jenis dari hardware tadi sudah Ibu sebutkan ada 4, ada input, proses, output, dan juga storage ya. Jadi hardware itu dibagi menjadi 4 jenis lagi. Di sini ada yang input. Input itu contohnya adalah keyboard, mouse, dan scanner. Nah, kalau misalnya kalian mau menyebutkan contoh yang lain juga boleh ya. Tapi di sini Ibu berikan contoh 3 saja. Nah, selanjutnya untuk bagian proses, untuk proses di sini ada CPU. Nah, mungkin kalian pernah dengar nih istilah CPU ya. Nah, selanjutnya ada lagi yang disebut dengan storage. Nah, storage ini yaitu penyimpanan. Storage itu adalah memori yang kita gunakan untuk menyimpan. Nah, mungkin kalian sering nih mendengar istilah flash disk atau FD ya.
FD, kemudian ada hard disk, ada DVD, ada floppy disk. Tapi mungkin untuk sekarang sudah jarang digunakan ya. Floppy disknya sudah lebih banyak menggunakan flash disk, kemudian hard disk. Nah, yang terakhir ada yang disebut dengan output. Output di sini contohnya adalah printer, monitor, dan speaker. Mungkin dari contoh-contoh ini kalian sudah bisa mengerti apa sih yang Ibu maksud tentang input, proses, output, dan juga storage. Jadi sudah jelas ya? Untuk input itu adalah perangkat keras yang kita gunakan untuk memasukkan informasi ke komputer. Kemudian untuk proses yaitu perangkat dari komputer yang digunakan untuk memproses data yang sudah kita input. Lalu storage adalah perangkat keras yang kita gunakan untuk menyimpan data yang sudah kita proses. Lalu untuk output itu sendiri berfungsi untuk mengeluarkan atau menampilkan data yang sudah kita proses di komputer. Nah, sekarang kita lanjut. Nah, selanjutnya kita bahas tentang software. Apa itu software? Seperti yang sudah Ibu jelaskan sebelumnya, software itu adalah perangkat lunak yang tidak bisa kita sentuh. Nah, sekarang coba kalian pikirkan, kira-kira bagaimana sih kalau misalnya komputer tidak ada software, apakah bisa digunakan? Ya, betul sekali. Tentu saja komputer tanpa software juga tidak bisa berjalan. Begitu juga kalau misalnya ada software tapi tidak ada perangkat kerasnya, itu juga tidak bisa berfungsi. Betul sekali. Oke, kita lanjut ya. Nah, jadi di sini untuk software sendiri ada pembagiannya ya. Ada yang disebut dengan software system, ada yang disebut dengan software aplikasi, dan ada juga software tambahan. Nah, untuk software system, contohnya ini adalah Linux, kemudian Mac OS, lalu ada lagi Windows ya. Itu termasuk software system atau software yang digunakan untuk menjalankan sistem dari komputer atau perangkat keras itu sendiri. Nah, selanjutnya ada lagi nih software aplikasi ya. Software aplikasi. Nah, untuk software aplikasi di sini seperti gambar yang ada di layar ini ya. Nah, contohnya itu ada Word, PowerPoint, kemudian Excel, Google Chrome, ada Firefox. Jadi sudah sangat jelas. Nah, software aplikasi ini adalah software-software yang di mana kegunaannya itu dikhususkan, tapi dia berjalannya di dalam dari software system ya. Jadi software aplikasi ini tidak bisa berjalan tanpa adanya software system, dan bahkan software system ini juga menjadi syarat untuk dikembangkannya suatu software aplikasi ya. Jadi software aplikasi hanya bisa diinstal pada software system tertentu. Oke, kita lanjut. Ada lagi nih yang disebut dengan software tambahan. Nah, kalau software tambahan ini sifatnya itu sebagai sebuah security system ya. Jadi seperti software antivirus, kemudian software utilities yang seperti itu disebut dengan software tambahan. Oke, kita lanjut. Nah, selanjutnya ada yang disebut dengan brandware. Nah, tadi Ibu sudah jelaskan bahwa brandware itu adalah si pengguna, jadi komputer atau perangkat keras dan juga perangkat lunak. Tanpa adanya pengguna atau brandware, maka dia tidak akan bisa berfungsi. Nah, di sini sudah diberikan contoh dari brandware itu sendiri. Contoh brandware yang kalian sering dengar di kehidupan sehari-hari yaitu programmer, sistem analis, operator, dan administrator. Nah, tapi pada intinya, brandware ini adalah setiap orang yang menggunakan komputer ya. Sekali lagi Ibu tekankan, brandware ini adalah setiap orang yang menggunakan atau memanfaatkan teknologi komputer. Nah, sekarang kita lanjut. Ini adalah bagaimana sih dari setiap komponen itu berinteraksi ya, dari perangkat keras, perangkat lunak, dan juga brandware itu sendiri. Bagaimana mereka berinteraksi? Nah, yang pertama yaitu ada interaksi berbasis GUI atau GUI. Nah, di sini GUI itu adalah Graphic User Interface ya, Graphic User Interface. Nah, di sini antarmuka yang digunakan yaitu
menu garis untuk memudahkan pengguna berinteraksi dengan komputer. Jadi di sini untuk interaksinya itu dia berbasis grafik ya. Mungkin kalian sudah sering lihat grafik nih di pelajaran matematika ya sebelumnya. Oke, kita lanjut. Kemudian yang kedua yaitu berbasis perintah. Di sini pengguna memberikan perintah kepada komputer dan komputer juga menjalankan perintah-perintah tersebut. Dalam proses pemberian perintah, pengguna akan mengetikkan baris-baris tertentu. Nah, mungkin kalau di salah satu peserta didik atau siswa yang mendengarkan video pembelajaran Ibu saat ini adalah salah satu anggota dari ICT Club atau ekstra IT kita di sekolah, pasti sudah ngerti nih maksudnya baris-baris yang dimaksud ini kayak gimana sih gitu ya. Nah, kita lanjut yang ketiga yaitu berbasis audio. Jadi dalam bentuk suara. Nah, di sini tentunya kalian sering nih melakukan aktivitas di mana kalian mendengarkan musik atau bahkan memberikan ataupun merekam suara kalian menggunakan perangkat komputer. Nah, disitulah bentuk dari antarmuka dari setiap perangkat ini dalam bentuk audio. Nah, selanjutnya berbasis gambar. Di sini antarmukanya menggunakan gambar yang hanya bisa kita tampilkan jika perangkat kelasnya menyediakan kamera. Nah, jadi contohnya pada saat Ibu merekam ini ya, itu interaksinya menggunakan basis gambar. Nah, kemudian yang selanjutnya atau yang terakhir melalui berbagai piranti masukan lainnya. Jadi untuk yang ini bisa dilakukan dengan memanfaatkan berbagai perangkat lainnya ya. Sebagai contohnya nanti akan Ibu sajikan di belakang. Ya sudah hampir habis ternyata presentasinya ya. Nah, sebagai contohnya di sini itu misalkan dari scanner yang seperti itu ya. Jadi perangkat-perangkat yang lain yang bisa kita manfaatkan untuk proses pembelajarannya. Nah, kira-kira bagaimana? Maaf kok proses pembelajaran ya Ibu bilangnya. Oke, jadi untuk proses interaksi antara perangkat ya. Oke, maaf Ibu kurang fokus ternyata ya. Oke, jadi kira-kira apakah ada yang ingin ditanyakan dari materi hari ini? Jika memang ada yang ingin ditanyakan, boleh ditanyakan melalui LMS pada forum diskusi yang sudah Ibu buat di LMS ya. Nah, untuk pertemuan kali ini Ibu akhiri sampai di sini. Terima kasih sudah mendengarkan sampai akhir. Jika ada kesalahan kata selama pembuatan video ini mohon dimaafkan. Terima kasih.